menyerahkan bantuan dari rekan kita ISP Jakarta yang peduli terhadap saudara-saudara kami yang ada di Sukabumi. Hari itu saya cukup terkejut ya, karena tiba-tiba saya diinfokan untuk membawa tim ke Sukabumi untuk membantu warga Sukabumi yang terdampak bencana. Infonya kita ditugaskan untuk membagikan sembako ke warga-warga yang terdampak bencana. Kali ini YSP akan ke Sukabumi dengan tujuan ingin membagi sembako ke saudara-saudara kita yang sedang kena masalah banjir ya di sana. Jadi hari ini kita berangkat langsung menuju Sukabumi. Yuk. Jadi pada hari itu saya sedang bekerja. Saya bekerja di bagian gudang. Saya mendapatkan mandat untuk membantu bakti sosial kepada korban yang terkena bencana alam di Sukabumi. Kaget sih, namanya saya sedang bekerja, tapi saya sangat semangat karena saya suka dengan kegiatan ini. Apalagi ini tentang membantu saudara kita yang terkena musibah bencana alam di Sukabumi. Halo guys, kita sekarang udah sampai di Bogor ya. Dikit lagi kita mau ke rest area karena ada yang mau kencing sama ada yang mau beli snack ya, makanan ringan. Untuk ke Sukabumi sendiri masih 1 jam 49 menit. Nah, semoga perjalanan kita aman dan nyaman ya. Oke? Nah, ini titipan supir kopi. Katanya biar nggak ngantuk, jadi dibeliin 1 ya. Hari Rabu pagi tuh saya disuruh ambil mobil sama atasan. Setelah itu saya ditelepon suruh servis. Servis sebentar lagi tuh selesai. Setelah itu saya ditelepon sama atasan. Gus, ganti ban sekalian ya. Saya mikir, kok ganti ban sekalian? Biasanya kan servis mesin aja. Beberapa menit kemudian saya ditelepon lagi tuh. Nggak taunya saya harus berangkat ke Sukabumi. Bawa tim YSP kegiatan bakti sosial ke bencana alam Sukabumi. Nah, kita sekarang baru keluar banget nih dari jalan tol. Sekarang kita lewat jalur bawah. Tapi kondisinya sekarang ini mulai hujan, tapi hujannya masih kecil. Semoga aja nggak besar ya hujannya, biar kita lancar perjalanannya. Untuk perjalanannya sendiri ke sono 1 jam 20 menit ya. Nah, ada momen unik nih. Baru kali ini saya ngalamin mual di jalanan. Jalanannya tuh ekstrim banget. Sampai kawan-kawanku tuh nggak ada yang nggak mual. Ada yang muntah di pinggir jembatan. Ada yang mau muntah dalam mobil. Pokoknya unik dah. Nah, di sini kita berhenti dulu istirahat ya guys ya, karena tadi di perjalanan penumpangnya pada mual mabok ya, karena perjalanannya itu dia emang kelok-kelok ya, udah gitu kelok-kelok, pandangannya sempit, cuacanya hujan, jadi rasanya mual. Tadi kita juga sempat ngonten, sempat pakai handphone ngontennya, ketika nggak handphone itu langsung sedikit muntah, jadi kita putuskan untuk istirahat sejenak, ngopi, baru kita lanjutkan perjalanan.
kita lagi istirahat di warung Bapak siapa namanya Pak? Pak Herman Bu Oni. Pak Herman. Bu Oni. Bu Onik, kita lagi istirahat karena jalannya tadi meliku-liku, capek. Sekarang kegiatan kita pengen ke Sukabumi, pengen ngasih bantuan dari YSP nih, dari YSP bantuan ke korban yang terdampak bencana. Nah, ini kita lagi ngobrol nih sama Bapak. Menurut Bapak yang korban bencana kemarin gimana sih? Longsor-longsor air. Yang penting manusianya aja yang selamat gitu. Nah, kalau dari sini ke Polres itu berapa lama? Kebetulan di YSP ada kerja sama Polres. 30 menitan lebih. 30 menit lebih ya, 30 menit lebih. Nah, kalau dari Polres ke lokasi bencana itu jaraknya berapa jauh, Pak? 5-5an. Tapi kalau untuk wilayah sini aman ya, Pak ya? Alhamdulillah. Nah, kalau yang di sini ada longsor tadi kata Bapak longsor apa? Nah, kalau di Sarakan itu longsornya kan tanahnya itu bukan tanah merah ya, semacam pasir, ada batunya itu gitu. Jadi tinggi ya, air jalan kan di bawah ini jurang. Tapi alhamdulillah itu diatasi sih. Diatasi ya. Sampai hujan-hujanan saya. Kebetulan saya kerja juga bos. Di mana? Di situ PU bagian longsor gitu. Longsor. Kebetulan Bapak ini kerja di PU bagian yang ngurusin tanah longsor. Iyalah ya? gitu. Jadi kebetulan kita ketemu nih bapaknya yang kerja di PU. Jadi kalau di daerah sini ada longsor Bapak ya dan tim yang Iya. ngurusin. Tapi alhamdulillah dari Kecamatan Cikidang enggak inilah. Ini lokasinya namanya daerahnya di mana, Pak? Ini Panyinangan ya. Masih Pancinangan. Panyinangan Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang. Oh, ini kalau di sini namanya Desa Panjenengan. Desanya Desa Cikidang juga. Oh, Desa Cikidang. Cuman kampungnya Panyinangan. Desa Cikidang, kampungnya Panjenengan. Kalau yang Kecamatan Kecamatan Cikidang. Kalau kalian mau ke Sukabumi, karena terus jalurnya liku-liku nih, pengen ngopi dulu bisa mampir ke warung Pak Herman. Kopinya Pak Herman, Pak Bu Herman dan Bu Oni. Gubuk itu bukan warung. Warung atau orang dagang mah atau warung. Di sini juga view-nya oke sih. Bisa ngopi sambil ngeliatin view. Itu gokil view-nya. Jadi buat kalian yang kecapean di jalan bisa merapat di sini buat ngopi-ngopi santai sambil nikmatin pemandangan. Oke? Istirahat ngopi dulu sebelum kita ke Sukabumi. Jadi karena sedikit mual, perut harus dibawa ngopi dulu biar lebih santai. Ngopi guys. Ya, semakin kesini jalannya makin kecil, kanan kiri hutan, dan bahkan kalau papasan mobil nih kayak gini nih, papasan mobil kita harus bener-bener pelan-pelan ya, karena emang jalannya bener-bener kecil. Udah gitu ini udah cukup sore sih ya, kalau di jam menunjukkan jam 5.51. Semoga aja kita nyampe Polres Sukabumi ini sebelum maghrib, tapi kayaknya nggak mungkin sih, karena masih berapa menit lagi? Pir? 9 menit dari sini, tapi semoga aja sempat ya ke Polres. Dan bagusnya cuacanya udah mulai reda hujannya, jadi lebih enak lah untuk melakukan kegiatan. Dan kita juga harus nanti malam sekitar jam 7, jam 8 itu ada barang yang akan datang ke Polres Sukabumi, jadi kita harus prepare siap untuk penerimaan barang. Nah ini dia, suasananya udah gelap banget. Nggak cuacanya doang, dan karena jalan yang berkelok-kelok sebegini, tadi kita udah coba istirahat, tapi satu persatu mulai kojor, udah mulai minum tolak angin, dan ini kita memutuskan melipir lagi. Semoga kita sampai dengan selamat. Hal-hal paling memalukan dalam diri gua kan ya. Baru pertama kali ini gua berkendara sejauh apapun, baru kali ini gua muntah di jalan. Apa ya, pernah gua beberapa kali ke Sukabumi, 2 kali kalau nggak salah. Itu tapi belum pernah nemukan jalan itu. Cikidang kalau nggak salah namanya itu, jalannya sangat berliku, naik turun sampai nggak kuat nahan, enak puyeng nih, pala perut mual ya. Ketika ngambil tolak angin cair udah dibully tuh sama Kak Eko, udah dibully, wah udah nggak kuat lo ya. Ternyata lama-lama juga benar-benar nggak kuat. Akhirnya kita berbisik tuh ke supir, bagus
melipir dulu ke depan ya, sebentar. Emang kenapa Sal? Itu kita mau udah sebentar aja kan. Ternyata udah tuh di situ saya keluarkan semuanya. Alhamdulillah dibantu sama Bang Agus, dipijat-pijat tuh kepala saya tuh, digini-giniin. Akhirnya tenang semua, udah aman, udah rileks, udah baru kita lanjutkan perjalanan. Ini dia guys, tim kita udah jackpot 1. Udah nggak kuat karena jalannya udah berliku-liku ya. Udah ampun, angkat tangan, bendera putih. Nggak dibantu, udah terkapar. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, kita sampai di Sukabumi. Rencana awalnya setelah sampai kita pengen ke hotel dulu ya buat istirahatkan badan sejenak. Namun sayangnya tidak bisa untuk langsung ke hotel karena barang yang tadinya dijadwalkan datang di jam 8 harus mundur atau ngaret. Terpaksa dengan berat hati saya menginfokan kepada semua tim ISP bahwa kita harus stay dulu di Polres sampai barang tiba. Ya, memang letih sih. Tapi kita harus tetap tunggu barang itu, jangan sampai barang itu datang tapi kita tidak ada di lokasi. Di saat kita menanti kedatangan barang, kita ada sedikit diajak berdiskus oleh Pak Kasat Reskrim Polres Sukabumi ya, mengenai jadwal-jadwal kita, schedule kita yang akan diadakan di esok hari. Di situ juga Pak Kasat menginfokan titik-titik lokasi mana saja yang terdampak bencana dan jenis-jenis bencana dan banyak lah seperti korban dan lain-lain. Yap, setelah penantian yang panjang dan badan juga yang sudah super letih karena perjalanan panjang, kita berangkat dari pagi, barang pun tiba. Langsung guys, barang datang, langsung saja dibongkar. Nggak pakai lama, kita bongkar barangnya agar semua tim bisa cepat ke hotel dan istirahat. 5 bal tuh jadi hitungannya satu balnya 200. 200? Ya, Oh, iya. jadi totalnya semua 1000. Oke. Ya, sekarang jam 21.22 kita kedatangan selimut ya untuk dibagikan besok ke orang yang terdampak musibah di Sukabumi. Nah, ini selimutnya, total selimutnya itu ada 1000. Jadi ada 5 bal, satu balnya itu 200 selimut. Nanti besok kita bagikan. Lumayan, bukan main lagi nih. Ayo. Satu, dua, tiga. Nah, ini lagi coba dibuka sampelnya selimut ya. 1000 selimut untuk warga Sukabumi yang terdampak bencana dari ISP. Nah, ini sampel selimutnya ya. Jadi selimut ini akan dibagikan besok ke warga Sukabumi yang membutuhkan. Akhirnya barang selesai dibongkar, tapi saya tengok kayaknya tim saya sudah limit ya. Semuanya sudah, wajahnya sudah pucat, sudah seperti terlalu letih. Faisal juga ya, sudah habis muntah. Kebetulan kita belum makan. Jadi saya putuskan infokan ke tim, oke, cukup sampai sini. Kita pergi makan, langsung istirahat ke hotel karena besok harinya pasti bakal lebih berat lagi daripada hari ini.
Waktu itu kita diinfo untuk bangun lebih pagi karena kegiatan YSP dimulai dari penerimaan barang di Polres Sukabumi. Hari pun berganti. Pada pagi hari saya mendapatkan info bahwa Indomie akan datang di pagi hari. Namun saya tidak terlalu khawatir karena semalam sebelum saya tidur saya sudah infokan kita akan berkegiatan dari pagi hari. Dan hebatnya ketika saya selesai mandi semua tim YSP sudah rapi, sudah siap untuk memulai hari yang berat ini. Nah, sekarang jam 8:30 kita kedatangan Indomie. Sekarang Indomie datang seharusnya 2 box, tapi yang datang baru 1 box. Ada momen yang menurut gua itu keren sih. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan Polres Sukabumi dan tim YSP, ketika kita nurunin barang dari mobil untuk di drop di Polres, itu semua mungkin 1 batalion kali ya anggota polisi dikerahkan ya. Itu semua dipanggilin. Kita juga sampai heran, padahal kita udah nyiapin kuli ya dari Tangerang udah kita bawa kuli, tapi menurut mereka itu masih kurang. Udah gue tambah lagi teman-teman gue dipanggilin nih, asal ada yang lewat atau yang dari dalam dipanggil, bro bantu YSP bro. Itu semuanya itu keren sih menurut gue. Nah, ini kita langsung ke lokasi bersama Polres Sukabumi, langsung ke lokasi bencana dan membagikan barang yang kita mau sumbangkan ke orang yang terdampak oleh musibah di Sukabumi ya. Nah, ini lokasi longsor yang kita lewat harus gantian. Nah, lumayan parah longsornya, nyampe rusak rumah nih. Gile, astagfirullahaladzim. Oh, ini rusak, jadi kita dikawal. Nah, ini dia nih lokasi longsor parahnya. Dia kita harus gantian. Lewat jalur ini kita harus gantian nih, nggak bisa kita
Ini bantuan dari ISP melalui Polres, saya serahkan ya. Ada telur, ada mie, sama ada selimut buat korban bencana ya. Ya dari Polres. Oh, iya. Siap. Ya. Simpan di situ. Jadi saya dari perwakilan Polres Sukabumi, mewakili Kapolres Kabupaten Sabara, dan dari perusahaan ISP menyampaikan sumbangan buat rekan-rekan yang terkena musibah. Silakan sampaikan ya, Pak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ustaz Diri selaku ketua di sini. Saya mewakili khususnya para korban, umumnya masyarakat Kampung Cisarakan, mengucapkan terima kasih banyak kepada anggota Polres Sukabumi yang diwakili sama Kasat Reskrim dan Kasat Sabara, sama ISP. Mudah-mudahan apa yang diberikan, dititipkan ke kami buat para korban, semoga manfaat, berkah, dan mudah-mudahan semua yang ngasih bantuan ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian mungkin, Pak. Ya, siap. Ya, kegiatan bakti sosial ISP Peduli sudah berlangsung. Kita juga sangat mengucapkan terima kasih kepada Polres Sukabumi. Berkat bantuan Polres Sukabumi, kegiatan kita lancar sampai akhir tanpa ada kendala sedikit pun. Itu saya mewakili Bapak Kapolres Sukabumi menyerahkan bantuan dari rekan kita ISP Jakarta yang peduli terhadap saudara-saudara kami yang ada di Sukabumi, berada di Desa Loji, Kecamatan Simpenan. Semoga apa yang diberikan bermanfaat, minimal mengurangi daripada rekan-rekan korban bencana. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya waktu kejadiannya itu apa sih, Pak? Kejadian bencana ini terjadinya tanggal 4, Pak. 4 Desember, Pak. Enggak. Apa ada tanda-tanda sebelum longsor itu ada apa? Kebetulan kan kita tidak ada di lokasi ya, Pak. Karena kita ada di wilayah bawah lah. Tepatnya di wilayah Desa Cidadap, Loji. Tapi mana kalian pas saya menerima laporan dari warga tentang kejadian terjadinya longsoran yang begitu banyak, Pak. Ada beberapa titik dari mulai Loji, Tegal Nyampai, termasuk Cimapag, di sini Cisarakan, Ciawitali, sampai ke Kira 2, Pak. Ada kurang lebih 14 sampai 15 titik longsoran, Pak. Khusus ada korban jiwa yang terjadi? Ya, betul. Ada 5 korban jiwa, Pak. Meninggal, Pak, ya, meninggal. Yang pertama di bawah itu, Pak, atas nama almarhum Sahroni, ke bawah banjir, Pak. Yang longsoran pertama itu terbawa longsoran dan terbawa banjir. Alhamdulillah kita bersama tim dari Polres menemukan jenazah di daerah Loji, Pak. Yang kedua almarhum Dapa. Ini sebelah situ, Pak, ada rumah yang tertimpa longsor, sebelah sana juga rumahnya Dapa. Yang ketiga itu di lewat almarhum Dapa. Yang terakhir, jenazah terakhir diketemukan Siti Hamidah. Jadi kurang lebih 3 kakak ya, 3 kakak, 5 jiwa yang meninggal dunia tepatnya di Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan. Korban yang selamat saat ini ada di pengungsian, Pak, ada, termasuk ada yang juga ke keluarganya, Pak, baik yang di Pelabuhan Ratu ataupun masih di wilayah Desa Cihaur. Saya himbau kepada masyarakat untuk mengungsi dulu, meninggalkan lokasi longsoran itu, Pak. Kalau dari Bapak, sebab bencana yang ada di situ berkaitan dengan Pak, kalau kan ada Ya, betul.
Mungkin tanggapan saya karena curah hujan terlalu tinggi Pak, sehingga mungkin tanah-tanah yang ada di wilayah ini labil Pak, sehingga terjadi longsoran yang begitu luar biasa Pak, yang terdampak di Desa Loji ini Pak. Kalau dari Bapak sendiri, harapan apa yang Bapak punya untuk sekarang ini? Ya mungkin pertama saya sebagai pegawai di Kecamatan Simpenan ya, mengharapkan kepada semua warga masyarakat khususnya Kecamatan Simpenan untuk saat ini tetap hati-hati dan waspada karena curah hujan masih tinggi. Yang ditakutkan ada longsor susulan. Ya mungkin saya menghimbau kepada pengguna jalan karena ini Jalan Bagbagan Keredo ini akan tembus ke Surade, Jampang Kulon, bahkan nanti ke Tegabulet, ke Cianjur juga. Jadi mungkin harapan tetap pengguna jalan untuk tetap hati-hati dan waspada karena saat ini di lokasi ini tepatnya di Cisarakan masih kondisi hujan Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dari segi bantuan yang datang ke lokasi ini menurut Bapak sudah membuka atau warga sekitar kita atau warga di Indonesia ini cukup peduli sama orang kena musibah atau gimana? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak, baik di instansi terkait termasuk para donatur. Hari ini bantuan karena saya juga bersama P2BK Tagana dan tim kebencanaan tingkat kecamatan Simpenan terus memantau Pak. Sampai kemarin kita ke pelosok-pelosok desa yang belum tersentuh sama sekali. Alhamdulillah Pak, bantuan baik dari pusat termasuk dari para dermawan, hamba Allah, donatur, alhamdulillah hari ini sudah tersalurkan Pak kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir ataupun terdampak longsoran Pak. Itu aja seperti saya Pak. Siap Pak. Alhamdulillah. Setelah kami mendapatkan penjelasan dari aparat sekitar, kami cukup sedih. Kami turut berduka cita atas beberapa korban. Semoga amal ibadahnya yang meninggal dunia diterima di sisinya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan. Kami dari tim ISP berharap kepada seluruh masyarakat Sukabumi yang terdampak bencana alam ini, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Cepat pulih Sukabumi.